Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menjelaskan hasil diskusi kami sebagai kelompok, yaitu sifat fluida real dan ideal. Kemudian kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya M. Alif Tamadi Tambasari dengan NPM 1955011013. Saya M. Alfani Veskonanda Listama, NPM 1915011033. Saya Ainaya Modia Zara, NPM 1915011045. Saya Caroline Clara Karisa, NPM 1915011013. Kemudian materi selanjutnya akan dibacakan oleh Ainaya. Ya, 1. Fluida ideal. Dalam dinamika fluida, kita mempelajari tentang fluida yang mengalir atau bergerak. Fluida yang mengalir disebut fluida dinamis. Jika yang diamati adalah zat cair, maka disebut hidrodinamika. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri fluida dinamis. Yang pertama, aliran fluida dapat merupakan aliran tunak, steady, atau tidak tunak, non-steady. Jika kecepatan V di suatu titik adalah konstan terhadap waktu, maka aliran fluida dikatakan tunak. Contoh aliran tunak adalah arus air yang mengalir dengan tenang atau kelajuan aliran rendah. Pada aliran tak tunak, kecepatan V di suatu titik tidak konstan terhadap waktu. Contohnya adalah gelombang pasang air laut. Ciri-ciri fluida dinamis yang kedua adalah aliran fluida dapat termampatkan kompresibel atau tak termampatkan inkompresibel. Jika fluida yang mengalir tidak mengalami perubahan volume atau massa jenis ketika ditekan, maka aliran fluida dikatakan tak termampatkan, dan hampir semua zat cair yang bergerak atau mengalir dianggap sebagai aliran tak termampatkan. Lalu ciri-ciri fluida dinamis yang ketiga adalah aliran fluida dapat merupakan aliran kental viskos atau tak kental non-viskos. Kekentalan aliran fluida mirip dengan gesekan permukaan pada gerak benda padat. Pada kasus tertentu, seperti pelumasan pada mesin mobil, kekentalan memang memegang peranan sangat penting, tetapi dalam banyak kasus kekentalan dapat diabaikan. Lalu ciri-ciri fluida dinamis yang selanjutnya, aliran fluida dapat merupakan aliran garis arus streamline atau aliran turbulen. Untuk aliran tunak, kecepatan fluida di suatu titik yang sama pada suatu garis arus, misalnya titik A pada gambar di bawah itu, tidak berubah terhadap waktu. Artinya, tiap partikel yang tiba di A akan terus lewat dengan kelajuan dan arah yang sama. Ini juga berlaku untuk titik B dan C. Bisa kita belum mundur lagi. Nah, bisa kita lihat pada gambar. Jadi partikel-partikel yang akan melewati A itu akan mengalami kelajuan dan arah yang sama, dan itu juga berlaku untuk partikel yang ingin melewati B dan ingin melewati C. Nah, untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Alfani. Ya, selanjutnya fluida ideal itu bersifat non-turbulen atau laminar. Artinya fluida ideal ini di dalam alirannya di suatu media, contohnya dia itu tidak mengalami perubahan kecepatan atau tidak mengalami perubahan bentuk dan tidak mengalami gesekan-gesekan pada media. Artinya dia konstan sepanjang apapun media, sepanjang apapun jalan yang dilalui fluida, dia tetap konstan. Artinya dia laminar. Seperti yang dicontohkan tuh air yang tenang seperti itu. Ya, lanjut, Lip. Nah, fluida ideal. Jadi ini adalah 4 kesimpulannya ya. Yang pertama itu tidak termampatkan. Massa jenis fluida konstan dan tidak dipengaruhi oleh tekanan. Fluida ini kan bisa berupa cairan dan gas. Nah, ini contohnya di gas. Kalau di gas itu contohnya gas yang ada pada balon. Gas yang ada pada balon itu kalau kita berikan tekanan yang kita berikan itu nggak mempengaruhi massa jenis gas yang ada di dalam. Jadi massa jenisnya tetap walaupun kita kasih tekanan gitu. Yang kedua, dia itu tidak kental atau non-viskos. Viskositas dianggap 0. Jadi kalau perbedaan fluida ideal dan real itu, ideal ini viskositasnya dianggap 0. Dia dianggap 0 itu walaupun dia mengalami gesekan antara fluida dengan lapisan medianya, dia itu tidak akan mengeluarkan energi. Itulah yang disebut tidak kental atau non-viskos. Yang ketiga, aliran tidak bergantung waktu, steady atau lunak. Kecepatan fluida pada setiap titik tertentu adalah konstan. Artinya seperti
ciri-ciri yang laminer dia itu tetap konstan. Jadi walaupun medianya selalu berubah-ubah, kecepatan yang ada dan jenis-jenis alirannya itu selalu konstan, nggak berganti-ganti gitu. Yang keempat, tidak bergolak atau non turbulen. Non turbulen ini kayak contoh yang nomor 3, yaitu bersifat laminer. Fluidanya selalu memiliki garis yang lurus atau streamline, sehingga tidak ada elemen fluida yang memiliki kecepatan sudut tertentu. Bagaimanapun sudut medianya, alirannya tetap lurus dan konstan. Selanjutnya fluida real. Fluida real atau biasa disebut dengan fluida nyata adalah bagian dari fluida dinamis. Pada dasarnya, sesuai dengan konsep fluida dinamis yang mengatakan bahwa fluida itu bergerak, maka fluida real pun termasuk jenis fluida yang bergerak, walaupun memiliki perbedaan dengan fluida ideal. Hal yang membedakan fluida real dan fluida ideal adalah kekentalan zat cair yang mengakibatkan kehilangan energi. Selanjutnya, kekentalan pada aliran viskositas menyebabkan adanya tegangan geser yang kemudian menimbulkan kehilangan energi. Gesekan yang dihasilkan itu menyebabkan perubahan energi aliran ke berbagai bentuk energi lain. Jadi maksudnya itu, kalau fluida real, itu fluidanya dianya memiliki viskositas, artinya memiliki kekentalan. Kalau suatu fluida itu memiliki kekentalan ketika dia mengalir di suatu media atau bergesekan dengan suatu media, karena dia itu kental, dia itu pasti mengalami gesekan yang akhirnya mengeluarkan energi. Energinya itu bisa seperti suara, panas. Makanya kalau kita itu mengalirkan air yang lebih kental di dalam suatu pipa, dia itu kayak ada suara yang timbul dari dalamnya, itu disebabkan karena gesekan-gesekan yang menyebabkan kehilangan energi tersebut. Seperti itu. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Clara. Waktu dan tempat dipersilakan. Seperti yang kita tahu bahwa viskositas merupakan pernyataan atas ungkapan kemampuan menahan tegangan geser yang ditimbulkan karena adanya tekanan. Biasanya hal ini terjadi karena fluida tersebut memiliki kekentalan tertentu. Semakin kental suatu fluida, maka dibutuhkan tekanan semakin besar untuk membuatnya dapat mengalir. Menurut Wiwit tahun 2013, besarnya gaya yang diperlukan untuk menggerakkan lapisan fluida dengan kelajuan tetap terhadap suatu luasan dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut, yaitu F sama dengan mu di koefisien viskositas dikali luas permukaan. Next. Kemudian, seperti yang kita tahu bahwa viskositas yang memiliki kekentalan dapat mengakibatkan kehilangan energi. Kehilangan energi yang ditimbulkan dapat dibedakan menjadi 2 jenis. Yang pertama, kehilangan energi akibat gesekan atau major loss. Kehilangan energi akibat gesekan disebut kehilangan energi primer, terjadi akibat adanya kekentalan zat cair dan turbulensi karena adanya kekasaran dinding batas pipa. Kehilangan energi yang kedua yaitu akibat perubahan penampang atau minor loss. Kehilangan energi akibat perubahan penampang disebut juga kehilangan energi sekunder. Contohnya terjadi pada belokan penampang, pembesaran dan pengecilan penampang. Kehilangan energi ini akan mengakibatkan tumbukan antara partikel zat cair, meningkatkan gesekan karena turbulensi, serta tidak seragam pada penampang pipa. Adanya lapisan batas terpisah dari dinding pipa, maka akan terjadi olakan atau pusaran air. Adanya olakan ini akan mengganggu pola aliran laminer sehingga akan menaikkan tingkat turbulensi. Penjelasan berikutnya akan dijelaskan oleh Alif Tama. Kemudian, apabila ditinjau dari segi alirannya, aliran viskositas itu sendiri dibedakan menjadi dua, yaitu aliran laminer dan aliran turbulen. Kedua aliran tersebut sangat berpengaruh pada dasar dari percobaan Osborne-Reynolds. Pada tahun 1884, Osborne-Reynolds melakukan percobaan untuk sifat-sifat aliran laminer dan turbulen. Reynolds menggunakan suatu alat yang terdiri dari pipa kaca yang dapat dilewati oleh berbagai kecepatan. Bentuk alatnya seperti yang pada di bawah ini.
Ya, kita udah pernah melaksanakan praktikum Ausubel-Reynolds kemarin. Berdasarkan eksperimen yang Reynolds lakukan, dia menyatakan bahwa ada 3 faktor mempengaruhi keadaan aliran, antara lain kekentalan zat cair, kerapatan, dan diameter pipa atau D. Hubungan ketiganya dapat ditulis sebagai berikut. Mu per rho kali D. Reynolds menunjukkan bahwa aliran dapat diklasifikasikan berdasarkan angka. Angka tersebut diturunkan dengan membagi kecepatan aliran di dalam pipa dengan nilai mu per rho kali D, yang disebut dengan angka Reynolds. Angka Reynolds mempunyai bentuk sebagai berikut. Ya, seperti di bawah rumusnya ya, bisa kalian lihat sendiri. Oke, itu adalah hasil materi. Terus saya akan menjelaskan contoh fluida ideal. Yang pertama adalah dongkrak hidrolik. Gambarnya ada terlihat ya. Dongkrak hidrolik itu merupakan prinsip dongkrak hidrolik adalah penerapan dari hukum Pascal yang berbunyi tekanan yang diberikan pada zat cair di dalam ruang tertutup diteruskan sama besarnya ke segala arah. Kemudian mesin hidrolik. Jadi mesin hidrolik itu sendiri adalah mesin dan alat-alat yang menggunakan daya fluida untuk melakukan kerja. Contoh umumnya adalah alat berat seperti stomwall atau ya buat melakukan pekerjaan sipil tepatnya. Mesin hidrolik dioperasikan dengan hidrolik, di mana cairannya itu disebut dengan media powering. Kemudian yang ketiga hidrometer. Biasa kita lihat di lab ya, karena ini merupakan alat lab. Hidrometer adalah alat yang dipakai untuk mengukur massa jenis zat cair. Oke, sekian dari penjelasan materi kami. Semoga ilmu yang dapat kami sampaikan bermanfaat bagi kalian semua. Mohon maaf jika kami banyak salah. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.